Teman-teman, di hadapan kalian ada sebuah tulisan reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key. Artinya harddisknya nggak kebaca, teman-teman. Kalau kalian ngelihat kondisi seperti ini pada komputer atau pada PC atau pada laptop, artinya harddisknya nggak terbaca. Langsung aja kita kontrol alt delete dan kita press delete terus untuk masuk ke BIOS. Kemudian kita akan setting BIOSnya sesuai dengan yang kita perlukan. Kita masuk di boot priority order. Kita pilih media bootable kita harddisk. Biasanya dikasih nama ST3500 atau semacam itulah teman-teman, sesuai sama harddisk kita. Kita masukin ke nomor 1 boot priority-nya yang harddisk tadi. Kemudian kita tekan F10 atau save and exit. Kemudian kita langsung restart. Tekan ya F10. Ini dia. Enter. Moga-moga aja bisa langsung booting harddisk. Tiba-tiba aja komputer ini kayak gini, teman-teman. Dari keadaan normal tiba-tiba waktu dipakai, nah, muncul seperti ini. Muncul status 0x00000000f kayak gitu. The boot device is not accessible. Langsung aja ya saya matikan komputernya. Dan ternyata saya agak ketipu. Tombol untuk matiin komputer ini bukan tombol yang kotak merah hitam besar itu, tapi yang tombol yang kecil. Kayaknya yang ngerakit dulu salah masang deh ya. Aturan itu tombol yang reset yang kecil tuh. Lepasin aja dulu semuanya. Ada keyboard, ada VGA, ada audio, ada mouse, kemudian ada power juga. Nah, terus kita cabutin semua, kita taruh di tempat yang deket-deket dari komputernya aja supaya nggak susah-susah untuk nyarinya. Dalam kasus ini saya langsung cabut kabelnya, teman-teman. Kabel AC cord 230 volt itu langsung saya cabut. Karena saya nggak nemuin tombol on off-nya gitu ya. Tuh kan. Ditahan pun tetap aja nggak mau mati. Dia masih proses terus, kipas prosesornya masih hidup. Layar monitornya udah mati sih, karena kan udah dicabut kabel VGA-nya. Jadi langsung aja saya cabut seperti ini. Nggak apa-apa, nggak akan merusak komputer juga. Kita perhatikan di sini, kita coba cek kira-kira ada yang janggal apa enggak. Saya nggak nemuin ada yang janggal kok di sini. Cuman ada satu buah soket power switch saja yang kayaknya nih salah masang atau nggak dipasang. Nggak apa-apa, nggak jadi soal. Komputernya harddisknya kotor banget seperti ini. Coba kita lepas dulu kabel SATA-nya, teman-teman, dan kita lepas kabel powernya. Terus sambil scrub, kita buka obengnya, kita bersihin. Ini tembaganya kita semprot aja pakai cairan pembersih. Nggak harus melulu pakai penghapus ya, itu cara yang konvensional. Pakai cairan pembersih, kita semprot, kita bersihin harddisknya pakai tisu atau pakai kuas. Kita pasang lagi di tempat harddisknya, terus kita scrub supaya dia nggak bergerak. Karena kalau bergerak biasanya harddisk itu ngefek, teman-teman. Terus kita tinggal colokin aja deh kabel SATA-nya. Terus kita hidupkan tombol power on yang bagian bawah yang harusnya menjadi tombol reset. Karena salah setting ini yang asli yang dulunya ya. Muncullah ke BIOS, teman-teman. Tapi begitu langsung booting harddisk, muncul informasi seperti ini, launch startup repair atau start Windows normally. Terus kalau misalnya kita enter salah satu di antaranya, muncul lagi kayak gini. Ini artinya harddisknya tuh udah rusak gitu. Rusaknya kena virus atau rusak gara-gara umur atau karena habis nginstal aplikasi atau software yang
nggak bagus, akhirnya bisa ngerusak dari harddisk itu sendiri. Gitulah jadinya. Langkah selanjutnya saya mempersiapkan flash disk 16 GB dan coba saya bikinin file bootable Windows 7 pakai Rufus dan file ISO. Proses untuk lebih detail teman-teman bisa cek di playlist komputer, laptop, dan cara memperbaikinya di channel Teknisi Digital. Saya udah posting di sana gimana cara membuat flash disk bootable Windows 7 ya. Setelah jadi flash disk itu, kita colokin aja di soket USB sini. Kalau misalnya agak seret atau nggak bisa masuk, kita coba pindah ke yang lain. Moga aja bisa pas. Kita akan setting BIOS. Kemudian kita bikin SanDisk UEFI di boot priority nomor 1, alias waktu pertama kali komputer dihidupin, nanti komputer ini akan booting flash disk. Karena kita akan menginstal file ISO di flash disk ke hard disk internal ini teman-teman. Kayak gitu caranya. Kita perhatikan, dalam kondisi seperti ini kita kontrol Alt Delete, kemudian begitu udah mati kita langsung tekan aja delete terus menerus supaya bisa masuk ke BIOS, karena BIOS di komputer ini pakai delete. Kita masuk di boot priority ya. Kita pilih boot option nomor 1, kita pilih UEFI -2 SanDisk, itu flash disk yang saya bikin tadi, yang saya bikin bootable Windows 7 tadi. Kemudian saya tekan F10 dan enter. Otomatis dia bakal masuk untuk booting flash disk, dan saya press any key, saya tekan apa aja, tombol apa aja pokoknya, supaya bisa booting dari flash disk. Tunggu aja proses instalasinya sampai selesai teman-teman. Di antaranya apa yang saya pencet di sinilah, teman-teman ikutin aja ya. Kalau misalnya flash disknya itu udah mau rusak banget, biasanya bootingnya lama banget. Maksudnya biasanya loadingnya lama banget. Kita pilih yang time and currency Indonesia, kemudian kita klik enter atau next, kemudian kita enter di install now. Nanti kalau misalnya udah muncul option untuk instalasi Windows apa, Windows 7 Starter atau Pro atau Home atau Basic atau Ultimate, nanti kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang ini aja deh. Kita pilih yang Ultimate aja. Karena ini kan udah tahun 2021. Masa kita pakai yang starter? Kita pakai yang 86 bit ya teman-teman. Atau 32 bit. Maksudnya tuh 32 bit. Di sini dituliskan X86, itu adalah 32 bit. Biasanya komputer yang lama itu 32 bit, apalagi sistem operasinya Windows 7. Kita pilih Windows 7 Ultimate, kemudian kita centang I agree, kemudian kita klik next, kemudian kita klik custom, kemudian langsung kita timpa aja di partisi 2. Harusnya sih kalau hard disk ini tuh setengah mati teman-teman, udah mau rusak, sebetulnya kita format semuanya sih, tapi karena ada data-data penting di dalam, jadi langsung aja kita timpa di partisi 2. Kemudian kita klik next, kita pilih di partisi 2 ya. Kemudian kita klik next, enter. Kita tunggu deh proses instalasinya sampai selesai. Nah, nanti kira-kira gimana? Bisa sembuh normal? Apa enggak? Atau ada sedikit cacat-cacat? Kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat videonya. Begitu udah selesai teman-teman, ternyata ada faktor X. Apa faktor X-nya? Dalam kondisi 99% PC ini hampir selesai diinstal, padahal harddisknya itu udah setengah mati. Ternyata CPU-nya diinterupsi dengan cara harus listrik AC-nya dicopot
teman-teman. Kenapa kok dicopot? Ya karena digoyang. Siapa yang goyang? Tiba-tiba ada orang yang kebetulan di depan komputer ini, di balik komputer ini, maksudnya di depan saya sana. Karena colokannya ada di bawah, beliau mau nyolokin cas laptop, begitu dicolokin, ternyata colokan CPU saya longgar teman-teman. Akhirnya kacau balau. Servis kali ini nggak berhasil, atau install ulang Windows-nya nggak berhasil, dan salah satu cara yang bisa digunakan adalah mengganti dengan harddisk yang baru. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, see you and bye.